Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Azmi Afifa dari kelas 12.5. Saya akan membahas tentang Orde Baru. Nah, jadi Orde Baru tuh apa sih? Terus kok bisa sampai 32 tahun? Terus kok katanya emang pada zaman itu tuh Indonesia tuh maju, tapi banyak banget rusuh gitu. Tapi maju, tapi rusuh. Nah, itu gimana sih? Jadi Orde Baru itu adalah periode pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soeharto, dimulai tahun 1966 sampai 1998. Nah, Orde Baru ini muncul setelah Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno yang dianggap gagal menjaga stabilitas negara. Nah, awalnya tuh kenapa bisa Soeharto gitu naik, terus kan nggak ada pemilu kan. Pemilu tuh pertama pas Soekarno 1955, tapi pas Soeharto langsung Soeharto gitu, nggak ada pemilu dulu. Nah, itu karena kejadian Super Semar guys. Jadi Soekarno tuh nandatangani Super Semar pada tahun 1966. Super Semar tuh surat perintah 11 Maret. Itu setelah G30 SPKI, jadi Super Semar ditandatangani sama Soekarno buat Mayor Jenderal Soeharto. Nah, jadi gitu guys. Nah, jadi Soekarno lengser digantiin sama Soeharto yang mana waktu itu dia tuh Mayor Jenderal pada saat itu. Nah, awalnya tuh baik-baik aja. Pas Soeharto awal menjabat tuh Indonesia emang langsung maju gitu, langsung keren dah pokoknya. Kan pas zaman Soekarno tuh kan terjadi inflasi ya, hiperinflasi sampai 600% kan. Nah, pas zaman Soeharto tuh langsung bisa diatasi guys. Malah sampai Bank Dunia tuh mencap Indonesia tuh sebagai macan Asia. Nah, Orde Baru tuh punya beberapa ciri khas nih. Yang pertama, ada stabilitas politik. Jadi tuh militer punya peran besar dalam politik, bahkan sampai ikut campur urusan pemerintahan. Yang kedua, ada pembangunan ekonomi. Soeharto fokus banget sama pembangunan ekonomi. Bahkan dia tuh sampai bikin repelita guys. Repelita tuh ada 6. Repelita 1 tuh berfokus pada rehabilitas prasarana penting sekaligus pertanian dan perkembangan usaha investasi. Repelita 2 dan Repelita 3 berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan. Repelita 4 dan Repelita 5 bergerak dalam sektor industri untuk ekspor dan mekanisasi pertanian. Repelita 6 mengalami kegagalan. Nah, terus ada penekanan oposisi nih, ciri-ciri khasnya nih. Orde Baru itu ada penekanan oposisi. Jadi tuh kebebasan berpolitik tuh dibatasin guys. Kayak aktivis yang bersuara tuh yang berani speak up gitu, itu tuh diculik, bahkan hilang sampai sekarang nggak tahu kemana gitu orangnya. Dan siapa aja nentang pemerintah tuh bisa kena itu guys, bisa kena sanksi guys, kayak diapain gitu. Nah, terus ada prestasi Orde Baru nih. Orde Baru tuh berhasil bikin Indonesia lebih maju. Ada program yang namanya Revolusi Hijau. Terus pembangunan infrastruktur kayak jalanan, jembatan, kayak jalan tol juga tuh. Plus angka melek huruf di Indonesia tuh meningkat. Ya dulu kan Indonesia kan orang-orangnya kan pada nggak bisa baca ya. Jadi pas Soeharto tuh orang-orangnya ya banyak lah, jadi banyak yang bisa baca gitu. Tapi di balik itu semua, di balik yang senang-senang itu, banyak juga yang nggak senangnya nih. Yang pertama tuh ada KKN ya korupsi nepotisme ya, walaupun sampai sekarang masih ada juga, tapi zaman Soeharto tuh kayaknya parah banget, sampai korupsi tuh merajalela. Terus keluarga Soeharto tuh kebagian proyek-proyek yang gede gitu. Terus pelanggaran HAM. Nah, itu ada Petrus, terus ada Tanjung Priok, terus ada peristiwa Trisakti yang menewaskan 4 orang, terus penculikan aktivis, peristiwa Timor Leste yang akhirnya pisah sama Indonesia tahun 99, terus ada konflik etnis Tionghoa dan pemerintah, dan terakhir ada kerusuhan Mei 1998. Nah, semua masalah ini tuh akhirnya meledak pas krisis moneter tahun 1997.
rupiah anjlok banget, harga barang naik, dan pengangguran tuh merajalela. Mahasiswa dan masyarakat sampai turun ke jalan buat demo, buat nuntut reformasi. Puncaknya ada di tragedi Trisakti tadi tahun 1998, di mana mahasiswa ditembak sama aparat. Nah akhirnya Soekarno tuh lengser dari jabatannya pada tahun 1998 bulan Mei tanggal 21. Nah akhir dari Orde Baru tuh pas Soeharto menggelar pers, dia di situ tuh dia menyatakan bahwa dia resmi mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Nah dari situ Wapresnya Soeharto pada saat itu, B.J. Habibie, naik. Nah itu Orde Baru selesai, muncullah masa reformasi. Tamat, bye bye.